kita lanjut lagi seri tutorial berikutnya terkait laporan tindakan. Tentu laporan tindakan di sini laporan tindakan selain tindakan operasi ya, karena kalau tindakan operasi itu sudah ada pelaporannya tersendiri. Di sini laporan tindakan misalkan saja contohnya tindakan pemasangan ventilator atau tindakan intubasi gitu ya. Nah, untuk penginputan laporan tindakan itu sendiri itu ada di beberapa menu atau beberapa halaman ya. Tentu di rawat jalan, UGD, rawat darurat, rawat inap, dan juga ada khusus untuk yang anestesi di operasi pasien ya. Nah, ini kan memang biasa dilakukan atau dibuat oleh dokter anestesi ya untuk menginput tindakan anestesi itu sendiri yang biasa diberikan ketika pasien tersebut akan dioperasi gitu. Nah, dari menu operasi pasien setelah menginput tindakan operasinya, dokter anestesi nanti bisa menginput tindakannya. Di sini ada klik kanan kemudian laporan anestesi. Nah, ini memang bentuknya simpel aja ya, nama tindakan, laporan tindakan. Data-data yang bagian atas ini akan diambil dari data operasi. Nah, apakah laporan anestesi hanya bisa diinput lewat instalasi bedah? Tentu tidak, bisa juga nanti lewat menu rawat inap. Cuman kan dokter anestesi itu dia bisa mengakses pasien rawat inap kalau pasiennya berada di rawat intensif ICU ya utamanya, itu dia bisa input di sini. Atau juga ketika diinputnya di tempat yang berbeda, di instalasi bedah atau di ruang OK, itu tetap akan masuk semua bergabung ke data rekam medis utamanya di rawat inap kalau memang dia pasien rawat inap gitu. Ya, kemudian lanjut di sini ada nama tindakan yang bisa diisi nanti, misalkan laporan intubasi atau pemasangan ventilator. Kemudian laporannya itu sendiri seperti apa bisa diuraikan, tanggal dan jam. Dan di bagian kanan di sini ada untuk template-nya ya yang bisa kita langsung gunakan. Nah, ini kebetulan tidak ada template tersedia. Kemudian di sini juga sudah ada shortcut tombolnya ya, tombol pintasan yang kalau diklik akan membuka halaman template-nya karena tadi belum ada. Di sini nanti tinggal kita buat ya, klik tambah template-nya. Misalkan di sini contohnya ada nama template tindakan pemasangan intubasi, template-nya nanti seperti ini misalkan ya, kemudian bisa disimpan. Kalau dilihat ini kan sudah masuk ya. Nah, kita kembali ke sini, setelah di refresh ini sudah ada template-nya di sini. Tindakan pemasangan intubasi. Oke. Kalau mau digunakan diklik aja nanti, karena nanti ada beberapa template yang bisa tampil kan, bisa berjejer ke bawah. Nah, itu nanti diklik saja untuk melihat isinya seperti apa. Di sini ada tombol salin template. Nah, nanti akan terisi secara otomatis. Di sini nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi ya. Kondisi pasien ketika dilakukan tindakan, kondisi lapangan ketika melakukan pemberian tindakan seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal disimpan seperti biasa untuk memberikan PIN tanda tangan ya. Ya, kalau kita lihat lagi nanti masuk ke sini karena sudah ada laporan tindakannya. Nah, ini sudah ada seperti ini bentuknya. Nah, ini kan pasien yang ini ya. Kalau kita lihat di rawat inap, di bagian tindakan layanan sini ada laporan tindakan. Jadi kalau rawat inap untuk mengaksesnya itu klik kanan, kemudian pilih tindakan layanan medis. Di sini ada laporan tindakan. Nah, ini tadi yang sudah dibuat oleh dokter tadi ya di menu instalasi bedah. Jadi dia tetap masuk ke sini seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ada tindakan lainnya lagi terhadap pasien yang perlu dibuatkan laporannya, sama kita bisa masuk ke sini buat formulir laporan, nama tindakannya. Misalkan mungkin kuretase, di sini isi laporan kuretasenya seperti apa ya, tinggal disimpan dan berhasil. Nah, ini jadi sudah ada selama pasien dirawat sudah ada 2 riwayat pembuatan laporannya ya. Selain itu
Bisa juga masuk melalui form RME. Di sini ada tindakan layanan medis dan di sini ada laporan tindakan. Oke. Untuk melihat secara keseluruhan di bagian detail RME nanti ada di bagian laporan tindakan. Nah, ini yang sudah dibuat tadi, laporan tindakan pemasangan intubasi, kemudian laporan tindakan kuretase. Oke. Laporan tindakan juga nanti akan masuk ke dalam pemberkasan klaim. Ini untuk rawat inap, untuk rawat darurat kurang lebih sama seperti di rawat inap ya. Kita masuk ke tindakan layanan medis, di sini ada laporan tindakan. Dibuat seperti halnya juga yang ada di rawat inap. Nanti riwayat yang dibuat di UGD ketika pasien lanjut ke rawat inap juga akan terkirim ke rawat inap, sama halnya seperti rekam medis lainnya. Untuk rawat jalan kita bisa masuk di pemeriksaan dokter di bagian asesmen. Di sini ada laporan tindakan ya. Misalkan sama caranya ya, diklik aja untuk penggunaan templatenya, penginputannya di sini. Kemudian kalau kita refresh nanti di bagian asesmen laporan tindakan sudah terisi ya. Jadi kan biasanya kembali lagi di sini kan statusnya masih dalam perawatan ya. Kalau masuk lagi, nah ini nanti bisa dilakukan perubahan kalau memang ada yang perlu dilakukan perubahan. Selain itu, laporan-laporan tindakan yang di input di kunjungan-kunjungan sebelumnya juga nanti akan masuk sebagai riwayat ya di sini. Laporan tindakan juga yang dirawat jalan ada di menu lainnya, di sini laporan tindakan. Nah, ini sudah terisi kan. Seperti ini, kalau mau dihapus juga bisa ya. Nah, untuk bisa melakukan edit, hapus itu tentu seperti rekam medis elektronik lainnya hanya bisa dilakukan oleh yang membuat. Oke. Ini kita bisa hapus atau kita mau edit dulu. Misalkan seperti ini, pemasangan intubasi, kemudian simpan. Kalau kita kembali ya, berubah ya. Langsung tinggal pemasangan intubasi, kita mau hapus, berhapus seperti itu. Oke, sekian, terima kasih, selamat mencoba.